Islam itu bukan hanya akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab. Wa innamal Islam dinul ilmi wat thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Agama Islam bukan hanya teologi rukun iman saja, bukan hanya syariat ibadah ritual saja, itu ya, tapi juga agama Islam, agama ilmu pengetahuan, agama peradaban, agama budaya, akhlakul karimah, agama yang membangun masyarakat Islam agar bermartabat, berbudaya, berkepribadian, berkemanusiaan. Luar biasa agama Islam ini. Agama itu 3 unsur. Agama itu ada 3. 1, teologi, rukun iman. Agama Islam rukun imannya jelas. Wonten pinten? Sing kawit zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang 15 abad sudah. 1500 tahun tidak bertambah, tidak berkurang rukun imannya. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang rukun iman. Mau Islam di Mekah, mau di Amerika, Afrika, Asia, iya betul, Pulau Garang, yang kota yang indah ini, sama nggak rukun imannya dengan orang Mekah, sama dengan orang Madinah? Alhamdulillah, jelas. Yang kedua syariat, ibadah. Semenjak Rasulullah sampai sekarang, sholat nyeping 5 sedina sewengi. Ada nggak orang sering nambahin atau ngurangin? Sholatnya orang Islam sedunia dari Amerika, Arab, Afrika, Asia, Australia 5 kali sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Apa ada yang mau nambahin subuh 8 gitu? Nanti asarnya nggak usah, asar nggak usah lah. Sudah digabungkan dengan subuh aja 8 sekalian. Itu ada? Tidak berubah. Puasanya 1 bulan Ramadan, haji umrohnya ke Mekah, zakatnya sama, aturan zakatnya. Orang jadi zakat orang ya tapi aturannya sama. Berarti agama Islam syariatnya yang kurang jelas, ini yang kurang jelas nih. Yang kurang jelas al-ilm wal adab wal hadarah wat thaqafah wal madaniyah. Yang kurang jelas orang Islam itu ilmu pengetahuannya, peradabannya, kebudayaannya, akhlaknya. Jelas dereng Ibu? Jelas buatan? Orang patah jelas. Gak begitu jelas. Mengapa orang Islam ketinggalan? Mengapa orang Islam tidak mau maju? Wabil khusus orang NU. Karena mohon maaf, memahami agama hanya sebatas rukun iman dan rukun Islam saja. Padahal cari ilmu ya wajib, cari ma'isyah, munafakoi anak bojo ya wajib, mendidik anak wajib, bangun masyarakat akur, solid, bagus, tertib, sejahtera, disiplin wajib. Paham betul? Yang kaya menyantuni yang miskin wajib. Pemerintah mengadil dengan rakyatnya wajib. Betul, namun sholat mawon, puasa mawon, maca Quran mawon, agama Islam itu. Paham betul? Dikira kalau sudah pergi haji selesai sudah. Usul iman yang kelima sudah selesai sudah. Yang lain-lain sudah nggak wajib. Betul. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup bersama sahabatnya, umat Islam tidak butuh madhab. Butuh madhab enggak waktu aja Rasulullah? Yang enggak butuh. Rasulullah langsung diberi pengarahan, petunjuk jelas oleh Allah.
Kemudian Rasulullah beri contoh kepada murid-muridnya, pengikutnya, para sahabat yang gak butuh madhab. Kalau Rasulullah salah, ditegur langsung. Suatu ketika Rasulullah sedang ngejak ngomong dakwah dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Bakhtari, Abu Sufyan, tokoh-tokoh Quraisy. Ada orang buta namanya Abdullah ibnu Umi Maktum, geramang-geramang datang. Apa geramang-geramang? Ya, geramang-geramang. Apa? Gagap-gagap datang. Alimni ya Rasulullah, saya minta diajari Quran. Kanjeng Nabi mboten anu. Napa? Rupanya enggak cocok. Mukanya merengut. Rasul mukanya besengut ya, besengut di bahasa Arab. Merengut. Langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu Muhammad mukanya merengut, abasa watawalla berpaling, mengol bahasa Jawa. Watawalla Muhammad mengol, bermelengos-melengos. Anja'ul a'ma ketika kedatangan orang buta. Siapa tahu orang buta itu? Orang yang baik, orang soleh, orang yang zaki, orang yang mencari hidayah, mencari agama. Karena sibuk ngurusi tokoh-tokoh, ngurusi penggede-penggede Quraisy, ketika ada orang buta minta diajari Quran, Muhammad mukanya merengut, mukanya melengos berpaling. Coba kalau saya dapat surat ditegur oleh Mbah Mun, nyeneni kula, nggak saya bacakan, saya simpen. Paham betul, paham betul? Saya dapat surat dimarahin Mbah Mun, saya simpen. Wah, si bojo juruh, anak juruh. Kanjeng Nabi mboten, Pak. Diseneni kalau Gusti Allah, diluruskan, diperingatkan oleh Allah, dibacakan. Ya Allah, sampai sekarang kita masih baca abasa wa tawalla anjalama. Paling besar ayat itu ayatul itab. Ayat Allah meluruskan, menegur Rasulullah karena salah, dianggap salah. Dibacakan. Coba kalau jenengan pidato surat dari kiai, muring-muring kiai ini bentu-bentu, dibacakan betul. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari Mbah Mun yang isinya Mbah Mun marah pada saya. Ini bunyinya, ya gak mungkin dong, saya simpen, gengsi dong. Ini Kanjeng Nabi buatan. Begitu ayatul itab, ayat meluruskan, menegur karena Kanjeng Nabi salah, diluruskan, dibacakan. Sampai sekarang kita masih baca ayat itu. Berarti Rasulullah betul-betul amanah, betul-betul apa adanya disampaikan. Nah, jadi waktu zaman Rasulullah tidak butuh madhab, tidak butuh manhaj, tidak butuh metode, sistem, aturan yang tertulis. Karena apa-apa langsung melihat contoh Rasulullah. Rasulullah wafat, zaman sahabat butuh madhab boten. Karena sahabat langsung dapat dari Rasulullah, langsung diberi contoh, diajari, langsung diberi contoh. Nek salah diluruskan oleh Rasulullah. Butuh madhab, paham? Sholatnya seperti sholat Rasulullah, puasane, zakatnya, hajine, umrohnya, moco Qur'ane, podo karo wajane Rasulullah. Lah setelah sahabat sami wafat, datang generasi namanya generasi tabi'in, murid-muridnya sahabat. Baru kita ingin benar, kita ingin seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ini sholat kita ingin seperti sholatnya Rasulullah. Puasa kita, haji kita, umroh kita, akhlak kita, moco Quran kita, ingin seperti Rasulullah dan seperti para sahabatnya. Maka butuh madhab, butuh sistem, butuh metode. Paham betul? Contoh niki. Ono wong maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Allah tidak melindungi Rasulnya. Salah.
Bacanya jangan wa rasulih. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah, atau wa rasuluh, terserah, asal jangan lih. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau baca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Nah, lahirlah ilmu nahwu. Yang pertama kali bikin nahwu namanya Imam Sibawayh, Amr bin Kumbur. Karena apa? Ada ilmu, ingin benar seperti wacana Rasulullah. Kalau sudah benar, gak butuh nahwu. Zaman sahabat butuh ilmu nahwu, betul? Oh, sudah benar. Dan setelah zaman tabi'in, apalagi ini ceritanya, apalagi kita, ya butuh ilmu. Jenenge ilmu nahwu. Tulisan Arab, tanya nggak ada titiknya, Pak. Ba, ta, jim, ha, kho, dal, ro, ze, podo ae, polos, orang ada titik. Tapi waktu Kanjeng Nabi dan sahabat, benar, bukan salah, bukan. Bosau zamannya tabi'in, orang Islam semakin luas, podo bingung moco tulisan Arab. Opo bedanya ba karo ta. Akhirnya ada orang berjasa besar menggagas titik wadi'un nuqat 'alal huruf, batilik siji ngisor, tatilik orang dhuwur, tatilik telu, jim tilik siji, hak non titik, kok nang dhuwur. Namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Tahun 62 Hijriah. Beliau wafat tahun 69, bikin titik tahun 62. Wis ono titik, wis ada titik, masih banyak yang salah baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Bikin syakl, fathah, domah, kasroh, sukun, tasdid. Ya Allah, fathaten, domaten, kasroten. Coba kalau nggak ada itu kita nggak bisa baca Quran itu. Gimana? Yes. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Wong Grobogan nol, apa Wong Grobogan apa Wonosobo nih? Apa Purbalingga Banjarnegara? Yang wajah masih Innallaha wasi'un ngalim. Ayo undi kun. Bola keren. Jogja. Kalau ngundang saya Kiai Sangit ngakil. Harusnya jamanah. Ngalamin. Wong ndi wis ngomong ngene. Jawa Barat boten. Jawa Tengah boten, Jawa Barat boten. Jawa Tengah wis mangil. Nah, maka ada ulama gawe ilmu tajwid. Apa ilmu apa? Tajwid apa? Tadi mana memperbaiki. Tadi mana tajwid dulu? Ilmu untuk memperbaiki maca Quran. Tajwid tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Namanya panjang gitu, biasa namanya Toto Soekardi. Wafat tahun 224. Baru ada terminologi idgham, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, huruf mat. Baru ada itu Pak, tahun 200-an baru ada. Tadinya nggak ada istilah itu. Nahwu yang mubtada, khobar, fa'il, maf'ul baru ada ketika ada ilmu nahwu. Zaman Kanjeng Nabi dan sahabat nggak ada itu. Paham betul? Ada lagi akhir-akhir abad pertama Hijriah banyak hadis palsu. Qala Rasulullah pada bohong. Enggak, Rasulullah nggak ngendikan. Qala Rasulullah. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahul Muzi. Syekh, cepat-cepat bikin ilmu, metode, sistem menseleksi hadis mana yang benar mana yang nggak benar. Insya Allah siap. 1 minggu ilmunya jadi. 1 minggu bandamel ilmunya dulu. Namanya ilmu mustalahul hadis sahih, sahih lidatih, sahih ghairih, hadis hasan,
hasan dzati, hasan ghairi, dhaif, dhaifnya macam-macam. Dhaif yang masih makbul, dhaif mungkar, makdzub, maqtu, muqatta, mursal dan seterusnya. Paham betul? Sing terakhir contoh sing rada berat. Itu contoh ini kan wong ndonga. Rada berat iki rada mikir. Kenapa mboten mau enggak diajak mikir ini? Apa ngajian cerita muka nakir mawon? Mau enggak diajak mikir? Rada mikir sithik. Imam Syafi'i siapa? Syafi'i. Sopo Syafi'i ku? Jodol bakso nang lapangan iku. Ono mang sapingi iku. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib baik kanjeng Nabi dulu. Podo dugi Abdul Muttalib Imam Syafi'i. Tapi bukan turun kanjeng Nabi, bukan Habib, bukan. Tapi nanti ketemu dengan kanjeng Nabi datang Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina, sing sering dibom oleh Israel tuh tahun 150 Hijriah. Wafatnya di Kairo, Mesir, daerah Fustot namanya, tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya hanya 54, saya 65 sekarang ini. Masya Allah. Ono wong usianya pendek tapi jembar berkah. Ono maneh wong usianya dawa tapi sempit. Hanya lumayan pilkada suara satu lumayan. Nimbang-nimbang suara. Muga-muga jenengan umurnya dawa jembar. Panjang berkah manfaat. Amin. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, bapaknya Gus Dur 39. Wafat sudah. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim 39, Imam Nawawi 45. Ya Allah. Karangannya Syarah Majmu', Syarah Muhadzab Majmu' 24 jilid, Syarah Sahih Muslim 9 jilid, umurnya 45 tahun, jadi setiap hari nulis itu. Paham betul? Dan jangan ngarang apa? Imam Syafi'i mendapat surat dari Gubernur Asia Tengah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Asia Tengah itu Afghanistan, bangsa Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan, namanya Asia Tengah situ. Bon, isinya suratnya kan, Syekh, saya ingin paham agama Islam yang benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sopo? Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' rene gawa kertas karo gawa pulpen. Ayo naktub ar-risalah. Ayo nulis surat, go bales gubernur, go nerangaken pitakone gubernur, naktub risalah. Nulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Moga-moga kiai ngriki ono sing gawe surat 100 halaman. Isinya gimana isinya? Ingin tahu isinya enggak? Singkat tapi kalau rinci 2 tahun, 4 semester saya itu 4 semester kalau rinci. Kalau di dalam supaya tahu aja. Saya yakin jenengan betul pada paham, tapi supaya tahu ini jalan yang benar. Teman-teman nggih. Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, pertama harus paham Al-Quran. Tapi Al-Quran itu ayatnya bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, ada ayat mutasyabihah belum jelas. Ini butuh tafsir. 2, ada ayat mutlaqah absolut. Ada ayat muqayyadah terikat. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah muqayyad. Paham betul? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah taatlah kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Ya kalau pemerintahnya nggak baik jangan taatin. Nah, dengan syarat temannya. Ayat ini macam 2, satu rangkaian ayat tapi ada 2 macam nih. Ada mutlak, ada muqayyad. Bon, ada ayat hakiki, ada ayat majazi, ada ayat realistis, maknanya ada metaforis.
Apa metaforis? Apa majaz? Apa metaforis? Iya bahasa garang dia bahasa garangnya gitu. Yang hakiki sudah jelas maknanya. Yang majazi metafor, majaz. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk ongkang-ongkang di aras, bukan duduk, Mas. Nanti duduk dikira kaya sampean lungguh nang kursi tukang cukur sing gedhe ngono. Bukan duduk, menguasai. Wes, yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Podoke karo Indonesia di tangannya Pak Jokowi, ya bukan tangan lah, kita tahu gitu nggih. Ada lagi, kullu man 'alaiha fan wa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Ya bukan wajah. Kalau wajah Allah nanti wajahnya lonjong apa bulat, kumis apa ana kumisnya apa jenggotnya orang-orang. Bukan wajah, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Wajah rabbuka harus dimaknani wajah amru rabbik, yang datang perintahnya, bukan Allah datang. Yang datang apanya? Langit ini orang mondok orang iso Pak. Saya itu Pak. Ini buatan mesantren, buatan saged. Kalau hanya idayah, sanawiyah, aliyah, IAIN, insya Allah. Orang mondok, orang sama sekali buatan mondok. Ini pakai SAG yang setengah-setengah nih Bu. Pinter banget orang, bodoh orang. Buatan bakal ngertos ngeten-ngeten. Bon. Ada lagi ayat ammah dan ayat khosoh. Coba, niki Pak, penting banget. Pirengakan niki. Ayat Quran itu tidak satu tipe, tidak satu langgam. Ada ayat umum, ada khusus. Ayat khusus, contoh ayat khusus nih. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, surga langsung. Ini beda ngamalkan nih. Mau ngamalkan ini sekarang. Lagi damai, udah amal lagi damai gini. Ayat ini jangan dibaca di perkawinan. Lagi resep perkawinan sudah dibaca ayat itu. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan dibunuh, dia kalah langsung surga, disambut bidadari, sudah telanjang bidadarinya. Bidadari dasmu. Ini ayat turunnya ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Harus tahu itu. Madinah dikeroyok seluruh Arab. Seluruh suku Arab dipimpin Abu Sufyan, 10.000 pasukan nyerang Madinah. Nang Madinah, di dalam Madinah hanya 700 orang Islam. Hanya 700. Sampai Rasulullah bikin parit. Parit. Kalen supaya kudanya mereka jangan bisa loncat mengelilingi kota Madinah. Masya Allah, dengan susah payah Rasulullah bikin parit. Masih ada mereka di antara musuh yang kudanya bisa loncat, bisa meloncat parit. Masih ada yang bisa masuk gitu. Nah, beberapa sahabat ada yang ngeri, ketakutan. Ini kalau 10.000 bisa masuk semua, habis kita ini, mati semua. Turun ayat itu. Jangan kecil hati, jangan takut, maju perang. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Bukan membunuh diri, bukan. Paham betul? Kanjeng Nabi lan para sahabate perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Fathu Makkah, perang Mu'tah dan sanes-sanesipun. Tapi niate Kanjeng Nabi perang, niate urip, menang, mboten niat mati. Niate apa? Urip, hidup, menang supaya bisa dakwah. Kalau udah menang. Dan ini ada orang berangkat dari rumah sudah pasang bom. Madhabe sapa itu? Seandainya bunuh diri itu baik,
Bunuh diri itu baik itu. Wah, Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bunuh diri semua itu. Barang baik. Kanjeng Nabi mboten nate ngongkon bunuh diri, enggak ada. Berangkat perang itu supaya menang, mboten supaya mati, mboten. Kudu-kudune mati syahid. Tapi niate urip, mboten niat mati. Mboten nggih. Lah niki